Halo, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang kepo sama kimia, yang ingin belajar kimia dan ingin mempelajari topik-topik yang unik yang jarang dibahas, silakan join di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan bisa request materi apa saja yang bisa kita pelajari bersama di channel ini. Terima kasih. Nah, baik sahabat kimia, kali ini kita akan membahas ikatan kovalen, tapi kovalen yang koordinasi ya sahabat kimia. Pada video sebelumnya sudah Bu Eli bahas konsep-konsep penting pada ikatan kovalen ya. Ada kovalen polar, ada kovalen non-polar. Nah, sekarang ini adalah ikatan kovalen koordinasi ya sahabat kimia. Nah, bahasan yang unik adalah pada dimer Al2Cl6 ya. Jadi Bu Eli kali ini membahas bahasan unik yaitu pada pembentukan senyawa dimer Al2Cl6 ya, yang dibentuk dari gabungan ikatan kovalen sendiri dan juga ikatan kovalen koordinasi ya. Nah, apa itu dimer Al2Cl6? Mari kita langsung saja sahabat kimia untuk membahasnya ya. Baik, sebelumnya Bu Eli akan memberikan konsep-konsep dasar untuk diingat dan menjadi landasan mempelajari ikatan kovalen koordinasi ya. Nah, jadi ikatan kovalen koordinasi ini unik ya sahabat kimia ya. Karena ini juga bisa dibentuk dari senyawa non-logam dan non-logam ya. Tetapi juga bisa dibentuk dari senyawa logam dan non-logam seperti pada bahasan kali ini ya. Nah, ada perkecualian, ada bagian-bagian yang perlu di-highlight dan dicatat ya sahabat kimia. Jadi ketika kita belajar kimia itu banyak konsep-konsep yang tidak berlaku secara general, tapi ada yang bersifat spesifik. Nah, yang spesifik seperti ini yang kita perlu catat ya. Pada logam dan logam, misalnya pada ini pembentukan lewat senyawa lewat reaksi dimerisasi, pembentukan Al2Cl6 ya, Cl6 sahabat kimia. Nah, Al2Cl6 ini tentunya dibentuk dari dua molekul AlCl3. Nah, sahabat kimia tentu berpikir bahwa AlCl3 itu kan senyawa ionik ya sahabat kimia ya. Nah, seperti itu ya. Padahal ketika dia membentuk dimer, di sini proses dimerisasinya adalah melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, sahabat kimia, sekarang kita ke konsep berikutnya. Pada ikatan kovalen koordinasi ya, kita tahu bahwa arti koordinasi itu adalah dari orang yang memberikan instruksi kepada kelompok orang yang diberi instruksi. Nah, oleh karena itu ya, pada ikatan kovalen koordinasi di sini itu harus ada unsur atau atom dari suatu unsur yang punya pasangan elektron bebas ya. Pasangan elektron bebas yang artinya pasangan elektron bebas ini tidak dipakai untuk berikatan dengan atom lain ya. Jadi salah satu atomnya punya pasangan elektron bebas yang akan diberikan ya, diberikan atau didonorkan ya, didonorkan kemana nih ya? Didonorkan kepada atom yang tidak punya PeB ya, sahabat kimia ya, yang tidak punya PeB ya. Nah, seperti itu konsep pentingnya ya, sahabat kimia. Dan umumnya yang berikutnya adalah senyawa yang dibentuk dari ikatan kovalen koordinasi ini umumnya itu bersifat polar ya, umumnya bersifat polar ya. Nah, sahabat kimia, sekarang kita menuju ke contoh yang sederhana dulu ya. Misalnya pada senyawa BF3 yang bereaksi dengan NH3 nih sahabat kimia ya. Bagaimana proses pembentukannya? Nanti dia akan membentuk BF3 dengan tanda seperti ini sahabat kimia ya, ada tanda panahnya ya, BF3 NH3 ya, BF3 NH3. Nah, kita membuat struktur Lewisnya, boron itu adalah punya 3 elektron valensi ya, kemudian fluor itu punya 7 elektron valensi. Nah, sehingga untuk berikatan, maka si boron cukup memberikan 1 ya kepada fluor. Fluor juga menangkap 1 dari si boron. Jadi fluor yang punya 7 seperti ini ya. Kita gambar dot cross-nya, ini struktur Lewisnya seperti itu. Nah,
Nah ya, jadi sahabat kimia di sini ya, kalau kita buat langsung fan-nya itu seperti ini ya. Nah ini BF3-nya. Nah kalau sahabat kimia melihat di sini, lah kenapa ini tidak oktet ya? Nah khusus pada BF3, senyawa-senyawa golongan 3 dan golongan 7 kalau membentuk sebuah ikatan kimia ini memang non-oktet ya. Ini kita sebut oktet tidak lengkap karena di bawah 8 oktet tidak lengkap ya sahabat kimia. Jadi ada perkecualian ya. Biasanya kita belajar berdasarkan teori oktet, tetapi ini oktet tidak lengkap karena dia kurang dari 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Nah, kemudian bereaksi dengan NH3. Nah, bagaimana dengan NH3 ya? NH3 seperti ini ya, sama seperti tadi. H itu hanya punya satu elektron valensi yang akan diberikan kepada N, sharing bersama. N itu punya ya ini hitam ya sahabat Kia, punya 5 ini merah juga. Punya 5 elektron valensi. Nah, tetapi ada satu pasang elektron bebas yang tidak terpakai nih sahabat kimia nih ya. Jadi ini kalau kita buat seperti ini satu diagram Venn-nya 1, 2, 3 ya. Ya, dupletnya tuh ingat pada hidrogennya. Sementara ini masih menganut konsep teori oktet ya sahabat kimia. Ini lihat ini di sini ya. Nah, ini. Nah, jadi oktet itu bersama dengan pasangan elektron bebasnya ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, pada saat BF3 dan NH3 membentuk sebuah ikatan, maka ada salah satu atom yang punya pasangan elektron bebas yang akan diberikan kepada atom yang tidak punya pasangan elektron bebas ya. Dengan demikian yang memberikan itu adalah siapa sahabat kimia ya? Ini ya, yang memberikan adalah NH3 ya. Maka panahnya harus ditulis dari NH3 ke BF3 ya. Oleh karena itu di sini akan membentuk sebuah jadi kita boleh menulis struktur garisnya saja supaya mudah membentuk sebuah senyawa BF3 lalu diberi panah ya, maaf panahnya dari sini ya, BF3 ini NH3 ya. Nah, panahnya itu dari N ya sahabat kimia ya, dari N karena N yang punya pasangan elektron bebas ya. Jadi dari N ke B ya. Nah, seperti ini. Jadi yang disebut dengan senyawanya yang mana ya, sahabat kimia? Senyawanya ini satu ini ya, PF3NH3 dengan simbol ada tanda panah dari yang punya PEB diberikan kepada yang tidak punya PEB yaitu dari N ke B ya. Jadi senyawanya adalah BF3NH3 ya. Ini contoh yang mudah dari pembentukan senyawa berikatan kovalen koordinasi ya. Sudah jelas ya sahabat kimia? Nah, sekarang kita menuju ke senyawa yang ada ionnya ya sahabat kimia. Misalnya pada NH3 kita gambar lagi ya. NH3. Nah, NH3 ini kan punya satu PEB ya. Satu PEB ini dia akan berikan kepada ion hidrogen. Jadi hidrogen mempunyai satu elektron valensi. Ketika satu elektron valensi itu sudah dilepas, maka ion hidrogen tidak punya elektron ya. Maka jumlah elektron yang dilepas itu sama dengan jumlah plusnya ya. Jadi sini H plus ya. Jadi NH3 bisa memberikan PEB-nya kepada H plus, lalu membentuk ion amonium ya seperti ini. NH ya. Lalu ingat sahabat kimia kita perlu menyertakan tanda panahnya ya. NH4 lalu kita beri kurung besar ya. NH4 plus ya. Nah, ingat, plus di sini itu adalah elektron yang dimiliki oleh hidrogen ya. Ingat hidrogen ada di golongan 1A, punya satu elektron valensi, satu-satunya elektron valensi itu dilepas sehingga hidrogen tidak punya elektron. Tetapi untung ya ada atom nitrogen yang sangat baik, murah hati ya, itu akan mendonorkan PEB-nya untuk ion hidrogen sehingga membentuk senyawa ya maksud Ibu adalah ion amonium ya. Kita mengenal ion amonium ya sahabat kimia. Ternyata pembentukan ion amonium NH4+ ini adalah dibentuk dari ikatan kovalen koordinasi dari amoniak NH3 bereaksi dengan ion hidrogen. Nah, seperti itu sahabat kimia ya sudah 2 contoh Bu Elik berikan untuk pembentukan ikatan kovalen koordinasi yang biasa ya.
Nah, sekarang kita menuju ke pembentukan, senyawa koordinasi, yaitu lewat reaksi yang namanya dimerisasi, pembentukan, 2 molekul AlCl3 menjadi Al2Cl6. Nah, bagaimana sahabat kimia ya? Nah, pembentukan Al2Cl6 ini merupakan reaksi eksotermis ya, reaksinya eksotermis ya. Bagaimana? Membutuhkan apa? Membutuhkan senyawa biasanya logam Al yang direaksikan dengan asam klorida ini pada suhu tinggi ya, suhunya sekitar, yang pernah Bu Eli baca adalah sekitar 600 sampai 750 derajat Celcius ya sahabat kimia ya. Nah, sekarang kita menggambar dulu ya struktur chemiis dari Al ya. Al itu ada di golongan 3A, punya nomor atom 13. Jadi kalau mengikuti teori atom Bohr, konfigurasi elektronnya adalah 2, 8, 3. Nah, sahabat kimia ingat ada elektron yang ada di kulit terluar itu namanya elektron valensi. Elektron inilah yang akan berperan di dalam pembentukan ikatan kimia ya, berperan di dalam pembentukan ikatan kimia dengan atom-atom lain. Nah, lalu bagaimana dengan Cl? Cl itu punya 17 elektron ya, sehingga 17 elektron ini disebar menjadi 2, 8, 7 ya. Nah, yang 7 ini adalah elektron valensinya juga. Nah, bagaimana dengan satu atom Al yang akan mengikat 3 atom Cl, sahabat kimia? Tentu seperti ini ya. Al, kemudian di sini ada Cl, ada Cl, ada Cl. Ya, sahabat kimia ini Bu Eli langsung ke struktur garis ya. Karena di sini Al langsung memberikan ketiga elektron valensinya untuk berikatan dengan satu elektron valensi dari Cl ya, sehingga Cl ini bisa memenuhi aturan oktetnya ya. Nah, jadi karena si Cl punya 7 ya, punya 7, lalu membutuhkan satu dari ini itu ya sahabat kimia, kecil sekali di sini. Membutuhkan satu dari Al ya, sehingga pada Cl itu berlaku oktetnya, ini oktetnya ya. Nah, seperti ini pada Cl oktetnya. Sementara pada Al seperti tadi, seperti Bf3 ya sahabat kimia. Jadi pada Al itu sepertinya tidak memenuhi aturan oktet karena hanya non oktet di bawah 8, ini hanya 6 ya. Nah, ternyata sahabat kimia kita ke sini sebentar ya. Kenapa AlCl3 ini bisa membentuk dimerisasi membentuk senyawa Al2Cl6 yang lebih stabil. Ini lebih stabil ya dibandingkan AlCl3 ya. Nah, kita harus meninjau teori konfigurasi elektron yang mengikuti aturan Aufbau dan Hund ya sahabat kimia ya. Jadi seperti ini. Al dengan 13 elektron itu akan mengisi konfigurasi elektron Aufbau seperti ini. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Lalu pada subkulit yang terluar ini kita buat Hund-nya ya, Hund-nya jadi 3s itu adalah punya 3 ruang orbital diisi 2 elektron, 3p punya 3 ruang orbital, 3s punya satu ruang orbital diisi oleh 2 elektron, elektronnya, sementara 3p punya 3 ruang orbital diisi oleh 1 elektron ya. Maka sahabat kimia, karena ukuran Al ini atom Al itu relatif jari-jari atomnya relatif besar ya, ini bisa punya ruang yang cukup untuk pindah ke sini sehingga menjadi lebih stabil melakukan eksitasi ya sahabat kimia atau promosi elektron sehingga kondisi yang terjadi seperti ini ya. Jadi ini ada 3 elektron valensi yang memenuhi orbital 3s sebanyak 1, 3p sebanyak 2 ruang. Nah, sekarang kita lihat di sini ada 1 orbital kosong ya, 1 ruang orbital kosong. Nah, inilah yang siap menampung satu pasang. Jadi satu ruang, satu kotak ini bisa diisi maksimal 2 elektron. Oleh karena itu dia siap menerima sepasang elektron dari atom Cl. Dari atom Cl senyawa tetangganya ya. Seperti apa? Ayo kita lihat di sini ya. Nah, seperti ini sahabat kimia ya. Jadi kalau Bu Eli buat lagi Al, Cl3 ya, seperti ini AlCl3 ada 2 ya. Kita langsung ke struktur garisnya. AlCl3.
Nah, ya seperti itu. Jangan lupa kita menulis elektron-elektron yang seperti ini ya, sahabat kimia, yang tidak dipakai berikatan. Nah, ini namanya elektron bebas, ada 3 PeB pada setiap Cl ya, sehingga kita bisa membayangkan ini kalau kita anggap ini sebagai ikatan ionik karena terbentuk dari logam dan non-logam, maka ini sifatnya sangat bisa larut dalam air ya. Atau kalau ini kita anggap sebagai ikatan kovalen antara Cl dan Al, berarti ada 6 ikatan kovalen ikatan kovalen polar ya sahabat kimia, maka ini memang polar karena kepolarannya itu terletak di di sini di Cl-nya, D delta ya, selisih ya. Jadi beda kerapatan elektron yang cukup signifikan pada Cl, sisi Cl itu banyak elektron sementara Al tidak punya elektron ya. Nah, ternyata sahabat kimia yang si sebelah sini ya, satu pasang ini diberikan ke sini ya. Nah, kemudian kita balik ya, yang di sebelah sini diberikan ke sini ya sahabat kimia ya. Nah, seperti itu. Jadi pembentukan dimernya kalau kita tulis dengan rapi ya sahabat kimia, itu boleh ditulis seperti ini ya. Pembentukan dimernya itu adalah Al. Di sini miring saja biar gampang dilihat sahabat kimia ya. Nah, di sini ada Cl jembatan ya, Cl. Jadi ikatannya di sini ada 2 ya sahabat kimia. Ini ke sini ya. Nah, Cl yang memberikan kepada pakai biru ya, kepada Al di sini ya. Nah, ini ada Al lagi kita tulis Al, Cl dan di sini ini ya seperti ini ya. Ini Cl. Nah, seperti ini sahabat kimia ya. Jadi AlCl3 maka ada satu atom Cl dari Al sebelah kiri ini yang memberikan satu pasang elektron kepada orbital Al yang masih kosong ya. Yang ini ya sahabat kimia ya, yang ini ya, yang posisinya di sini ya. Nah, kemudian bagaimana yang ini? Yang AlCl3 sebelah kanan juga ada satu atom Cl yang memberikan pasangan elektron bebasnya kepada Cl yang sebelahnya ya, tetangganya. Jadi ini seperti itu aja ya. Nah, seperti ini sahabat kimia. Nah, kalau kita gambar dengan bagus, maka nah ya, kalau kita mau gambar lengkap, ini silang-silangnya juga harus kita tulis ya sahabat kimia. Nah, seperti itu 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4. Jadi masih ada 6 PeB pada setiap atom Cl ya. Nah, tetapi yang ini 6 PeB itu tadi sudah diberikan 1 PeB-nya kepada Al yang ini ya. Sementara yang ini juga ya sahabat kimia ya, Cl yang sebelah sini juga memberikan 1 PeB-nya kepada L sebelah sini ya. Nah, jadi inilah yang disebut dengan senyawa dimer Al2Cl6 yang jauh lebih stabil dibandingkan dengan AlCl3. Ini namanya senyawa dimer ya. Sahabat kimia tahu ya, di itu 2 ya. Mer itu dari kata meros ya. Meros itu bagian ya. Di itu artinya adalah 2 ya. Jadi ada 2 bagian AlCl3 yang bereaksi membentuk dimer Al2Cl6. Nah, ini uniknya dari senyawa ya yang ikatan kovalen koordinasi sebanyak 2 ya. Nah, sahabat kimia, mungkin ada pertanyaan seperti ini ya. Bagaimana dengan ini misalnya kita tulis Al2Cl6 ya. Bagaimana dengan BF3 yang membentuk misalnya B2Cl6 ya, dari BCl3, BF3 ya. Ternyata ini bisa membentuk dimer. Ini tadi ya sudah kita buktikan bisa membuat dimer, ya bisa membentuk dimer. Nah, yang B2 untuk atom boron ya sahabat kimia ini ternyata tidak bisa ya, tidak ada senyawa B2Cl6. Ternyata ada nih bahasan lainnya lagi ya, itu kenapa? Karena ukuran atom ya, ukuran atom B itu lebih kecil ya, ukuran atomnya kecil. Jadi
jadi sumpek gitu ya. Jadi apa ya, crowded gitu ya dalam ininya, dalam orbital P ya, orbital P yang kosong ini karena ukuran atom B itu lebih kecil dari ukuran atom Al, maka di sini sempit sekali sehingga kalau diisi oleh pasangan elektron bebas dari Cl atau dari F itu tidak bisa ya tolak-menolak dan akhirnya tidak terbentuk ikatan, dah seperti itu ya. Ternyata pembentukan ikatan kimia juga dipengaruhi oleh ukuran atom ya sahabat kimia ya, ukuran atom yang mempunyai orbital kosong tadi ya, ukuran atom ikut mempengaruhi bisa tidaknya pembentukan ikatan kovalen koordinasi ya. Jadi kalau B2Cl6 itu tidak ada karena ukuran atomnya lebih kecil daripada atom Al. Tapi kalau Al2Cl6 yang ukuran atomnya lebih besar itu memungkinkan sekali untuk dimasuki orbital kosongnya oleh satu pasang elektron bebas dari atom Cl. Nah, seperti itu ya sahabat kimia, tambahan informasi yaitu dari bahasan pembentukan dimer Al2Cl6 yang unik dan ini semoga menambah wawasan sahabat kimia semuanya ya untuk memandang bahwa kimia itu sangat luas, sangat menarik dan merupakan sebuah big challenge ya untuk menjadi tantangan bagi kita untuk belajar lebih giat lagi ya. Terima kasih sahabat kimia sudah menonton video ini sampai habis. Selamat belajar dan jangan lupa ya subscribe, like, share, dan komen video ini. Terima kasih.